Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, ini aura-aura Jepara ini sudah mulai mendekati Idul Fitri Lebaran. Dan sepertinya kalau kita melihat di luaran sana, lalu lalang masyarakat Kabupaten Jepara sangat benar-benar menyambut begitu happy dan juga senang gembira. Karena bagaimanapun sudah 2 tahun ini terasa lengang sepi karena ada pandemi COVID, dan sekarang ini kayaknya pembebasan sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas meskipun itu dengan persyaratan-persyaratan. Ibu, dari Ibu Kajari sendiri seperti apa kira-kira himbauan kepada masyarakat Jepara untuk menghadapi atau menyambut Idul Fitri ini, Bu? Ya, yang pertama tentunya kita patut bersyukur ya, karena setelah 2 tahun pandemi ini berlangsung, yang mana ya tahun pertama itu pembatasannya sangat luar biasa. Betul. Kemudian baru kita mau bernapas lega, begitu kemarin juga menjelang Idul Fitri tahun kemarin juga ternyata ada varian Delta ya. Jadi kita akhirnya seperti mengulang kembali ke yang tahun sebelumnya itu. Jadi memang sangat pembatasan-batasan itu memang terasa sekali, bahkan ada larangan mudik bagi ASN. Iya, benar. Jadi kita memang udah tidak bisa, larangan itu memang harus dipatuhi. Jadi memang kita memang tidak mudik, dan juga ada himbauan kalaupun mau pergi itu memang jangan ke tempat-tempat yang memang bisa mancing kerumunan, ya kan. Jadi memang kemarin itu terasa sekali banyak begitu pembatasan karena pandeminya itu masih berlangsung gitu, dan memang membahayakan kita semua. Nah, kemudian di tahun ini ya alhamdulillah sudah mulai melandai, kita jarang mendengar kasus COVID ya sekarang ini ya. Nah, ini sekarang ya, sepertinya imun kita juga udah semakin terjaga ya dengan adanya vaksin seperti itu. Juga untuk himbauan untuk tetap hidup sehat. Nah, ini memang sudah tidak ada larangan mudik, bahkan ada cuti bersama. Kemudian juga sekarang toko-toko sudah dibukanya sampai jam 10 malam ya kan. Tadi sudah ada mulai, sepertinya memang semangat masyarakat itu dia seperti bergairah kembali ya untuk hidup seperti dulu ya kan. Jadi sekarang ini memang sudah tidak seperti 2 tahun yang lalu itu, tetapi memang kita tetap harus jaga prokes. Nah, seperti itu Mbak Dinda. Jadi jaga prokes. Kemudian juga kita tetap jangan mentang-mentangnya sekarang udah boleh mudik, jangan terlalu terbawa semacam euforia, ini langsung bebas tuh, jangan. Tetap prokes juga tetap dijaga. Juga kita tetap menerapkan hidup yang sehat. Nah, tetap jangan sampai lupa diri gitu. Karena mungkin kan ini kan belum sepenuhnya pergi ya. Nah, tahu-tahu dia balik lagi. Nah, kita kan repot ya kalau mesti mengulang dari awal kayak gitu. Nah, memang tetap jaga prokes. Baik Bu, tadi sempat Ibu sampaikan tentang mudik ya. Ini masyarakat pasti nanti mendekati Lebaran H-2, H-1, para pemudik ini akan membludak. Ini perkiraan begitu ya Bu. Banyak sekali dari perantauan-perantauan yang pengen pulang kampung, pengen bersilaturahmi bersama keluarga, merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Anjuran-anjuran yang harus dilakukan oleh mereka, karena ini kayaknya pure semuanya diperbolehkan begitu. Betapa padatnya gitu nanti kalau kita bayangkan ya Bu. Anjuran seperti apa sih Bu kira-kira yang harus dipatuhi oleh mereka gitu untuk pemudik ini? Kemarin kan ada himbauan ya, kalau memang yang bisa mudik duluan kan diperbolehkan mudik duluan ya, kemarin tuh kan, ya kan. Tapi kalau kayak kita ASN ya nggak bisa kita seperti itu ya kan. Nah, tapi mungkin yang memang bisa duluan ya duluan. Ada juga kayaknya ada pemberlakuan ganjil genap ya, kalau tidak salah itu kan. Iya, ganjil genap, betul. Nah, itu. Kemudian juga memang ya tadi ya saya bilang tadi, tetap juga harus mematuhi ya namanya tertib berlalu lintas ya kan. Dan tidak dianjurkan membawa motor ya. Motor itu kan sangat bahaya sekali. Iya, begitu ya. Kayak kita bertahun-tahun menyaksikan untuk mudik ya, itu pemudik sudah bawa anaknya 2 kecil-kecil. Kemudian di belakang istrinya itu dia masih bawa kotak yang itu paling oleh-oleh entah apa isinya. Tidak cukup yang sana. Yang bikin saya ketawa geli itu di bawah itu ternyata ada macam kotak kecil lagi. Itu rupanya isinya tuh kiri kanan tuh seperti unggas ya, kalau nggak salah burung gitu. Iya. Nah, itu kan juga kan bahaya sebenarnya. Kayaknya terlalu banyak bebannya itu. Jadi seperti itu yang dihindari. Iya, dihindari anak-anak kecil kayak gitu, jangan lah ya, jangan. Lebih baik tidak. Nah, motor itu kan juga kan
daya tampungnya kan terbatas. Iya. Kadang-kadang orang bawa anaknya 3, satu anaknya di pinggir sini udah tinggal begini aja, anak itu kan kasihan banget. Kan ada dulu tahun berapa itu ya? Itu sebelum Covid sih yang anak itu sampai ada yang meninggal loh, sakit. Oh iya. Ya, tapi nggak tahu daerah mana, tapi pernah tuh. Jadi mungkin karena kecapean atau masuk angin, begitu sampai tempat tujuan tuh anak sakit nggak lama meninggal anaknya. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindari. Iya, gitu kan juga dihimbau kan jangan naik motor. Motor itu kan kalau untuk perjalanan jauh kan berbahaya. Takutnya capek atau ngantuk atau apa. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan juga. Kita melihat Jepara ya Bu. Jepara ini notabene dengan nenek moyang yang sosok perempuan yang luar biasa keren gitu. Dan sekarang ini kalau sedang melihat ya, kita mengamati masyarakat Jepara gitu ya. Kalau sedang melihat foto-foto Forkopimda sedang berjajar di alun-alun begitu ya. Ada sosok pimpinan seorang perempuan Ibu Kajari. Gitu antusiasme dari masyarakat Jepara itu kayak gembira gitu, kayak seneng merindukan seorang pemimpin perempuan begitu. Kalau menurut penglihatan kami kami mengamati hal-hal seperti itu hal kecil seperti itu tapi sebenarnya penting gitu. Karena ini adalah Jepara yang dulu dipimpin oleh tokoh perempuan dan sekarang ada sosok Ibu Kajari yang setidaknya itu memberikan support lah bagi kami gitu, kaum dan masyarakat Kota Jepara. Cara pandang mereka yang seperti itu menurut Ibu bagaimana sih? Apakah mereka itu memang suka atau pingin sosok seorang ibu yang memimpin atau bagaimana ya Bu menurut pandangan Ibu? Masyarakat Jepara ini sudah tidak asing lagi ya dengan tokoh perempuan ya seperti Bu Kartini yang baru-baru ini berulang tahun itu ya. Ada Ratu Kalinyamat, Ratu Sima. Jadi emang kalau masyarakat Jepara sendiri dia tidak asing dengan tokoh perempuan sebenarnya. Nah, tapi mungkin untuk ke zaman kemerdekaan ya mungkin memang kan tidak banyak juga masa itu belum banyak juga. Kajari di Jepara kan baru 2 ya. Iya. Baru di tahun 2015 itu di zamannya Bu Yuni kemudian di saya gitu. Nah, itu mungkin karena memang jarang-jarang ya sosok Forkopimda yang lain juga jarang yang perempuan. Bupati kayaknya belum ada yang perempuan. Belum. Pasti kalau Dandim dan Kapolres juga belum ada juga di sini. Nah, benar. ini kan Kajari aja baru 2 ya kan. Terus juga ketua DPRD juga belum pernah perempuan ya. Betul. Ya mungkin karena itu tadi. Mungkin mereka memang merindukan dulu ada memang sosok perempuan gitu kan. Nah, memang itulah. Tapi kalau soal untuk kepemimpinan perempuan pastinya ya masyarakat Jepara memang sudah ini ya, itu kan pahlawan nasional ya seperti Bu Kartini ya. Nah, mungkin karena mereka sejak awal tadi memang udah tokoh pejuang perempuan. Ya mungkin senang sekali kalau di masa yang sekarang juga ada Forkopimda yang perempuan. Oh iya, karena saya pasang kemarin di status saya lagi dengan pakai pakaian seragam ini yang habis podcast itu ya saya foto di ruangnya ruang inilah di kamarnya Bu Kartini itu ya. Nah, saya mengucapkan selamat Hari Kartini di sana itu banyak juga yang komen kan. Ya Kartini masa kini tanya di tempat Ibu Kartini perjuangan lah seperti itu. Nah, itu selamat sukses segala macam. Nah, seperti itulah. Padahal mereka bukan orang Jepara. Mereka senang. Apalagi untuk masyarakat Jepara sendiri. Nah, seperti itu ya mungkin bisa membangkitkan semangat untuk perempuan-perempuan yang lain di sini, terutama generasi muda supaya bersemangat seperti itu Mbak Dinda. Dari Ibu supaya kaum perempuan Jepara ini tetap semangatnya membara, berapi-api untuk tetap supaya nanti ke depannya itu adalah setidaknya itu meskipun bukan pemimpin nomor 1 tapi ada yang menduduki Forkopimda atau yang menduduki jabatan tertinggi gitu. Gimana sih support Ibu ke perempuan Jepara? Ya, yang pertama perempuan itu ya dia mesti percaya diri ya. Dia mesti jadi perempuan yang tangguh. Tangguh ini ya nama juga kehidupan ini kan pasti orang kan banyak cobaannya. Cobaan yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus, pasti cobaannya ada. Betul. Nah, jadi mereka memang harus tangguh menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sesuai dengan cerita yang sudah ditakdirkan oleh Allah tentunya. Nah, itu dia mesti tangguh. Kemudian yang ketiga dia menjadi sosok perempuan yang mandiri. Nah, mandiri di sini tentu saja sesuai dengan bakat, minat, udah itu kesempatan. Dan juga kesempatan sini yang mungkin dengan pendidikan, baik jalur formal maupun informal. Nah, yang jelas tuh dia harus mandiri itu dulu.
Mandiri itu memang tidak harus kerja di kantor, tetapi dia mandiri dengan baik sektor formal maupun informal, atau juga memang dia bisa berkreasi ya kan, atau juga berkesenian, atau juga dia melakukan wirausaha apa, itu juga mandiri ya. Betul, betul. Jadi dia punya daya juang dalam hidupnya, bukan perempuan yang memang ya, banyak sekali perempuan yang tidak punya daya juang untuk hidup, yang seakan-akan dia tidak bisa hidup mandiri kalau tidak ada yang mensupport dia. Nah, itu yang bahaya. Dengan adanya COVID-19 yang kemarin sempat heboh dan sekarang ini sudah landai, apakah adakah yang perlu diwaspadai meskipun pembebasan ini sudah diberlakukan, tetapi pasti dengan persyaratan-persyaratan seperti apa itu, Bu? Yang pertama tadi kan kita tetap waspada ya, karena memang dia belum dikatakan, memang belum, maksudnya itu memang belum ada yang mengatakan oh ini usai, udah kan belum ada yang bilang pandemi usai, kan belum ada. Tapi walaupun dia sudah melandai sekali dan kita jangan mendengar ada yang kena kasus ini, tapi memang tadi tetap harus jaga prokes juga. Prokes ya, Bu ya. Jadi, intinya itu ya, Bu, prokes tetap jaga prokes dan juga. Vaksin. Iya, vaksin. Kalau bisa kan sekarang kan udah di vaksin yang kedua, harus kemudian dia di booster juga kan, seperti itu. Jadi nanti kekebalan masyarakatnya itu semakin tumbuh, seperti itu. Malam takbir ini sebentar lagi akan kita rayakan. Pembatasan-pembatasan di malam takbir nanti kira-kira menurut Ibu Kajari harus bagaimana? Karena masyarakat Jepara ini benar-benar sudah rindu loh, Bu. Pengen melakukan ini, rame-rame begitu. Gimana, Bu? Pembatasan ya jelas tadi, kalau terlalu berkerumun juga kan nggak bagus. Yang kedua, biasanya kalau sudah anak-anak muda, banyak yang memang yang kita takuti itu kalau nanti misalnya sampai mereka berkerumun, ujung-ujungnya kan ada minuman keras. Itu juga menyalahgunakan situasi. Nah, tadi juga waktu tadi juga ada rapat membahas itu, dari memang kita mengantisipasi supaya jangan sampai miras. Karena kalau mereka berkerumun, ya tadi terbawa euforia itu biasanya ada yang malah minuman keras. Kemudian juga kalau udah minum-minum nanti dampaknya tuh kan ada yang jadi terlibat nanti perkelahian. Perkelahian tuh kan kadang-kadang kan berujung kan ada yang sampai meninggal gitu kan, nah bisa seperti itu, atau nanti ada yang luka berat ya kan. Nah, ada juga nanti yang karena mabuk ya naik motor malah nabrak. Nah, seperti itu, atau nabrak orang, atau memang dia yang ditabrak. Nah, seperti itu. Jadi memang dihindari hal-hal yang bisa menimbulkan, misalnya rame-rame itu anak-anak muda tuh takutnya kita jadi larinya ke minum-minuman. Terbawa suasana tadi, terlalu gembira ya kan, jadinya mereka kumpul-kumpul, nah malah nanti mencari miras, nah seperti itu. Dampaknya sudah luar biasa itu. Betul, kalau gitu. Betul, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tentang menyinggung soal miras dan juga kekerasan dan lain-lain, atau kenakalan remaja dan sebagainya, kira-kira Jepara ini sampai separah apa sih, Bu, untuk kriminalitasnya? Yang pertama narkoba, tetap sama seperti daerah-daerah yang lainnya juga ya. Apalagi kita ini kan termasuk kota besar ya, kabupaten kota besar. Nah, ini narkoba ini saya juga heran kalau ada anak-anak muda yang masih mau didekati narkoba atau mendekatkan narkoba. Ya kan tadi itu benar-benar menzalimi dia sendiri ya, narkoba ya. Kita bersyukur lah. Ini sebenarnya kita nih bersyukur kalau lahir dalam keadaan sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Itu disyukuri. Nah, tapi kalau memasukkan barang haram tadi selain narkoba, itu kan namanya kan merusak diri kita sendiri. Kenapa kita harus mencelakai diri kita sendiri? Namanya kan zalim dari diri sendiri kan, seperti itu. Betul. Jangankan yang merusak, yang nggak bermanfaat atau yang nggak berguna pun jangan kita masukkan. Ini dia bukan hanya tidak berguna dan tidak bermanfaat, malah merusak, nah dimasukkan. Kalau semua orang berpikir jangan memasukkan zat yang nggak bermanfaat atau lagi yang merusak diri sendiri, itu pasti tidak akan ada yang mau narkoba gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena narkoba ini kan selama ini kan harganya kan mahal ya, 0,0 udah sekian puluh ribu harganya. Jadi banyak orang yang ingin kaya dengan cepat, nah akhirnya jadi pengedar. Padahal pengedar itu kan lebih berat dan itu kan mencelakakan orang lain, yang menjerumuskan orang, seperti itu. Karena apakah berkah seperti itu. Nah, tapi yang terjadi itulah masih banyak yang memang tergoda untuk dia pemakai maupun sebagai pengedarnya. Padahal ini kan dampaknya memang menjerumuskan umat manusia ya kan, ya memang bisa merusak orang lain ya kan, dan juga
diri sendiri juga kadang-kadang juga memang dia ikut pakai juga, nah seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua ya kasus-kasus tadi yang menjadi anak-anak muda seperti miras, ujung-ujungnya kan ada kasus penganiayaan, ada kasus pembunuhan, bahkan juga melecehkan teman yang sama-sama minum. Nah seperti itu tuh bahaya sekali. Kayaknya masyarakat di sini banyak yang mungkin kurang waspada. Ya misalnya, ya kalau anak-anak mau kumpul-kumpul malam-malam ya dilarang seperti itu. Kenapa dibiarkan, ya kan? Iya, Bu. Nah itu anak-anak kadang-kadang nggak pulang, apa nggak dicari, nah seperti itu. Nah ini akibatnya anak-anak yang minum-minum, ada yang mereka terjumus ke pergaulan bebas seperti itu. Iya, Bu. Kalau seandainya orang tuanya memang melarang ya, nah pasti mungkin anak-anak itu yang nggak akan seperti itu. Jadi kalau saya lihat di kasus terjadi ini, saya juga heran itu anak-anak sudah dari pagi ke pagi lagi mereka tetap bersama di rumah kosong seperti itu kan. Masyarakatnya juga apa tidak melihat, kan masyarakat itu kan mesti peka terhadap lingkungan. Iya. Kan kejahatan tuh terjadi kan juga karena adanya lingkungan sosial memang yang kurang ini ya, kurang peduli dengan masyarakatnya. Ya kalau ada anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong, atau kita kan melihat kalau ada rumah kosong atau apa kan kita kan melihat di situ kan ini ada apa di dalam. Nah seperti itu. Iya, Bu. Jepara sambut Idul Fitri. Sosok perempuan Jepara yang diidolakan Bu Kajari ini sangat menjadi inspirasi buat masyarakat Jepara, terutama perempuan di Kabupaten Jepara. Dan tentunya Jepara ini juga menjadikan kita semua nyaman, kita semua betah gitu. Kira-kira apa sih Bu yang menjadikan kita betah di Jepara? Jepara ini begini. Kalau semua daerah itu kan punya kelebihan ya, nggak ada yang nggak punya kelebihan. Yang jelas kalau Jepara ini yang pertama memang penduduknya itu dari sejak zaman dulu kan dia udah biasa bertemu dengan banyak orang luar. Nah jadi dia memang lebih welcome sama para pendatang gitu kan. Jadi lebih tingkat toleransi juga tinggi. Kan memang agama kan di sini kan bermacam-macam. Nah, bahkan kalau yang saya lihat itu cukup variasinya itu memang cukup banyak. Jadi bukannya satu agama saja banyak kan, enggak. Ada kelima agama yang diakui itu, bahkan sampai Konghucu pun juga ada ya di sini kan. Di sini komplit. Komplit. Jadi mereka memang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan damai dengan orang yang berbeda keyakinan. Nah, seperti itu. Tingkat toleransinya juga tinggi. Jadi memang itu yang pertama yang membuat betah tentunya. Jadi memang dia masyarakat itu udah welcome menerima orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai suku dan juga termasuk di luar negeri. Kalau diperhatikan kan juga kan banyak sekali orang luar negeri juga kesini ya. Tiap bulan tuh juga pasti ada aja ya, entah kunjungan wisata, untuk memang untuk mencari ukiran atau apa, atau mungkin mau bisnis ya kan. Nah itu udah banyak. Yang pertama membuat orang-orangnya memang disenangin orang untuk datang ke Jepara. Yang kedua juga ini khusus mungkin untuk orang-orang yang memang menyukai seni ya. Kalau saya sih secara pribadi karena saya senang dengan hal-hal yang berbau seni. Jadi di kota yang nyeni seperti di Jepara ini ya bagi saya menyenangkan. Ini kota nyeni ya Bu ya? Iya karena kan banyak pengukir-pengukir, pelukis-pelukis, pematung-pematung, pemahat. Juga mereka juga dengan tradisi leluhurnya juga memang mereka menjaga ya kan. Apalagi kalau menjadi daerah tujuan wisata. Jadi salah satu syarat untuk wisata itu sukses itu ya memang masyarakatnya welcome dulu terhadap para pendatang ya kan. Kalau belum apa-apa dengan pendatang ya interaksinya, komunikasinya kurang bagus kan, jadi kayak ada gap gitu kan. Nah itu kan nggak bagus. Tapi ini Jepara sudah baik ya. Iya Bu. Ya welcome tadi terhadap orang-orang yang datang ke sini. Masyarakat Jepara sendiri memang dia sangat memang masih menjaga tradisi leluhurnya. Iya Bu. Juga kemarin kita juga ziarah ke makam para leluhur pendiri Jepara ini. Nah itu kita tujuan ke sana itu kan kita mendoakan mereka supaya mereka itu memang kita kan biasa berdoa buat leluhur ya, supaya memang tetap mereka di alam sana juga tetap mendapatkan keriduan dari Allah. Nah seperti itu. Jadi memang
tujuannya ya itu tadi ya, memang mereka tetap ingat, oh siapa sih memang ya, orang-orang yang berjasa dengan berdirinya kota Jepara. Itu yang benar-benar dipegang sama masyarakat Jepara. Nah seperti itu. Iya. Jadi memang di sini ya tadi masyarakatnya itu di samping memang tadi memang punya bakat seni yang tinggi, juga mereka memang tetap menjalankan apa-apa yang menjadi tradisi budayanya itu. Jadi unik ya, unik banget gitu. Nah jadi itu juga kalau menurut saya sih yang membuat menyenangkan gitu ya. Karena kalau masyarakat yang seninya tuh tinggi itu biasanya memang dia pintar berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Nah seperti itu. Iya Bu. Jepara saat ini sedang menunggu dan merayakan Idul Fitri sebentar lagi. Sebagai Kajari di Kabupaten Jepara, Ibu Ayu Agung, kira-kira harapan apa untuk masyarakat Jepara? Harapannya untuk masyarakat Jepara pastinya memang saya menginginkan ya supaya masyarakat Jepara itu yang memang setiap dari waktu-waktu itu selalu menjadi Jepara yang lebih baik. Dan tentu saja ini dalam segala seni kehidupan ya, jadi dia secara ideologi, sosial, politik itu persatuan dan kesatuannya terjaga senantiasa, memang dia tetap kompak, tidak gampang terprovokasi. Kemudian juga perekonomiannya meningkat. Amin. Juga dengan hal ini kita juga terus mengajak masyarakat untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan. Juga dengan menggali berbagai potensi-potensi yang ada di wilayah Jepara. Karena kan Jepara kan wilayahnya kan luas. Dan juga masyarakatnya itu hidup di alam-alam yang memang ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di kepulauan. Kemudian juga tadi ada juga yang berkreasi di bidang seni dan budaya. Nah, ini kan harus digali nih. Jadi makanya kita selalu menekankan supaya memang masing-masing di kecamatan itu menggali potensinya masing-masing supaya nanti bisa meningkatkan dan menggalakkan ekonomi kerakyatannya itu. Nah, sekarang kalau ekonomi maju kan itu berdampak yang baik kepada masyarakat juga, kepada pembinaan generasi muda. Juga yang tadi dalam bidang budaya memang senantiasa tadi menjaga seni tradisi leluhur, kemudian menjadikan budaya tadi juga sebagai bagian dari untuk juga ini pariwisata ya, yang nanti juga bisa meningkatkan perekonomian. Dan juga Jepara menjadi masyarakat yang juga taat dan sadar hukum. Karena memang masyarakat yang sadar hukum dan taat pada hukum itu juga diperlukan untuk keberlangsungan supaya Jepara ini semakin maju, semakin kokoh, dan dia menjadi kabupaten yang memang dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dia juga punya ketangguhan untuk hidup di bingkai negara kesatuan Republik Indonesia bersama dengan daerah lain, dan juga membangun Indonesia pada umumnya, seperti itu. Baik Bu, luar biasa doa untuk Jepara ini. Terima kasih Ibu. Semoga bisa tercapai Jepara menjadi kota yang benar-benar makmur, gemaripah loh jinawi. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Agung, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.